Pujian syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Yes. Allah Tritunggal Maha Kudus yang baik sekali, kami bersyukur malam yang indah ini. Kasih setiamu menyertai kami luar biasa. Amen. Kasih karuniamu tak pernah berkesudahan. Amen. Dan kami bersyukur masih bisa bersuara bernyanyi, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pula bisa menikmati kebenaran firman. Sebelum hambamu yang sederhana terbatas ini menjelaskan tentang firman Tuhan, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umatmu yang hadir. Jamah satu persatu jemaatmu. Lawatlah kami semua, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan pasti akan pulihkan. Yang takut melihat kepada hari besok, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan mampu menghadapi segala persoalan hidup. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan baru pada malam hari ini. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi melewati segala persoalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 tersebut saudara. Mengapa saudara? Dikatakan di situ hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa yang sedang ingin ditunjukkan di situ? Bahwa apapun persoalan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak berjuang untuk memiliki hati yang gembira. Disitulah kita akan jauh dari firman Tuhan. Hari ini saya senang mendengarkan bahwa tema dari JKI Proskuneo adalah Back to the Bible. Jarang sekali loh gereja itu suka dengan Alkitab. Gereja lebih suka bukan dengan Yesusnya, tapi mujizatnya Yesus. Banyak orang tidak terlalu tertarik dengan Yesus, tapi apa yang bisa didapat dari Yesus. Tapi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menikmati Alkitab setiap hari. Saya mau tanya tempat ini siapa yang masih baca Alkitab? Oh puji Tuhan. Siapa yang lebih suka dengar khotbah daripada baca Alkitab? Saudara, firman Tuhan itu adalah Alkitab. Nanti pada waktu saya berkhotbah ini, tidak semua yang saya katakan firman Tuhan. Ada yang firman juanda. Apa yang saya katakan bisa salah. Banyak orang kecewa sama Tuhan, itu bukan karena dia menikmati janji firman Tuhan, tetapi janji daripada seorang pengkhotbah. Hari ini banyak orang meninggalkan tempat ibadah. Mengapa bisa begitu? Dia berkata percuma datang ke gereja, saya tidak dapat apa-apa. Percuma saya ibadah di gereja, saya tidak mendapatkan pemulihan sekalipun. Maka pada waktu yang bersamaan, orang itu tidak suka dengan Tuhan, bukan karena dia menikmati firman Tuhan, tetapi dia sedang menghadapi apa yang dikatakan seorang pengkhotbah, sehingga dia terngiang-ngiang. Ingat terus apa kata pengkhotbah tadi. Itu sebabnya saudara, belajarlah tiap hari baca Alkitab. Kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak suka apa yang dikatakan Tuhan. Banyak orang suka doa kepada Tuhan, tidak salah. Tetapi bagaimana kita tahu apa yang disukai Tuhan, kecuali kita temukan di dalam Alkitab. Nah, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-5.
Kita akan lihat ayat yang ke-15, 16, 17, dan 18. Kita akan lihat 4 ayat ini untuk menemukan 3 jawaban. Bagaimana supaya kita bisa menikmati Alkitab setiap hari. Saudara tahu, pada waktu iblis itu ingin menjatuhkan Yesus, jongkrakno Yesus, itu juga mempergunakan ayat-ayat perjanjian lama. Pada waktu ular ingin membuat Adam dan Hawa jauh dari Tuhan, maka ular memutarbalikkan apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam. Berarti apa? Berarti ketika kita salah paham dengan Alkitab, kita tambah jauh dari Tuhan. Pada waktu kita menikmati Alkitab, kita akan tambah dekat kepada Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa ya ada orang suka menyembah Tuhan, tapi jahatnya enggak ketulungan. Pernah ketemu orang yang suka doa, tetapi judesnya luar biasa. Pernah ketemu orang yang tiap hari datang ke rumah ibadah, tapi suka embujuan tak ketulungan. Kenapa bisa begitu? Karena dia pikir Tuhan itu bisa dicogok dengan apa yang dia kerjakan. Tapi kita akan lihat dari bagian ini, kita akan menemukan 3 jawaban. Bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan setiap hari. Bagaimana bisa menikmati Alkitab setiap hari. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, ada ketemu di belakang ya. Kalau gitu saya undang saudara bangkit berdiri, biar emosi sama saya. Ayo silakan bangkit berdiri yang sudah posisi enak duduknya, yang sudah nyaman duduknya, silakan bangkit berdiri. Dan kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Siap membacanya? Amin. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara keras tetangganya tadi. Simpanlah baik-baik ayat-ayat tersebut. Karena apa saudara? Karena menurut pengalaman survei di lapangan, ayat-ayat firman Tuhan itu muncul ketika kita sumpah. Tapi ketika kita bahagia, itu jarang bisa muncul. Ayat firman Tuhan itu biasa muncul saat ada orang di rumah sakit, tapi pada waktu ikut tur atau tamasya, ayat firman Tuhan itu jarang muncul. Ayat firman Tuhan itu bisa muncul pada waktu kita tidak ada makanan, tapi tidak akan pernah bisa kita nikmati ketika kita melimpah dengan makanan. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah untuk mengingat, menghafal bagian tertentu dari firman Tuhan. Mengapa? Supaya pada waktu kita menghadapi persoalan, Roh Kudus punya salah satu tugas adalah mengingatkan kita kepada firman yang pernah kita baca, renungkan, ingat, kita simpan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca bagian tadi, ada satu kisah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tetapi dia menghadapi perjuangan hidup yang tidak bisa membuat mereka bertumbuh secara rohani.
Tekanannya sama seperti kita. Zaman dulu, zaman sekarang tidak ada perubahan dengan karakter watak manusia. Teknologi boleh berkembang, tapi membunuh ya membunuh, mencuri ya mencuri, berzina ya berzina. Nggak ada dosa baru. Dosa cuma multiplikasi, pengulangan-pengulangan. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya pengulangan. Maka apa yang pernah terjadi dulu, kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di dalam Korintus. Lalu pada waktu kita membaca ayat yang ke-17, di situ dia sedang menegur dengan keras sekali dengan perkataan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada waktu ini dituliskan, ada kata jadi di situ. Berarti apa? Berarti sedang menyimpulkan ayat pasal kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada 3 hal menarik saudara dari ayat 17 ini. Gimana sih caranya kita bisa suka Alkitab tiap hari? Gimana sih caranya supaya kita membaca Alkitab tiap hari? Maka yang pertama adalah lahir baru. Dikatakan dalam teks itu ayat 17, jadi siapa yang ada. Berarti ada yang tidak ada. Jadi siapa yang ada, terusannya di dalam Kristus, berarti ada orang yang ada, tapi di sampingnya Kristus. Atau di luar Kristus. Jadi pada waktu dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, itu berarti Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Hai engkau jemaat orang Korintus. Kalau kamu sudah memiliki Yesus, berarti kamu harus ada di dalam Yesus. Orang di dalam Yesus tidak gampang Pak, Bu. Mengapa tidak gampang? Karena kita ini, saya kasih contoh yang gampang ya. Orang tidak menikah, itu aja ribetnya luar biasa dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau dia menikah, berarti apa? Ribetnya jadi 2. Dirinya dan dengan orang itu. Belum lagi dengan siapa yang dibawa. Ini orang punya orang tua 2. Yang sana punya orang tua 2. Belum lagi adiknya. Itu ribetnya luar biasa. Apalagi punya anak. Enggak punya anak sudah ribet. Punya anak tambah ribet. Berarti apa? Manusia itu kalau diajak untuk bersekutu, kompak dengan orang lain. Tidak segampang yang kita bayangkan. Makanya di antara kita seringkali ada cekcokan. Seringkali ada bertengkar, bukan? Itu normal. Artinya apa? Kita dengan orang lain tidak selamanya bisa cocok. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jadi siapa yang ada dalam Kristus? Berarti orang-orang tersebut sudah berpindah tempatnya di luar Kristus menjadi di dalam Kristus. Apa yang sedang ingin ditunjukkan di sini? Saya kasih hal yang gampang hari ini supaya saudara bisa ingat. Di gereja ternyata orang Kristen itu minoritas. Yang mayoritas adalah orang agama Kristen. Pendeta yang Kristen itu minoritas. Tapi yang agama Kristen itu mayoritas. Apa bedanya? Dikatakan di dalam ayat itu, jadi siapa yang ada dalam Kristus. Berarti apa? Ada orang tahu siapa Yesus, tapi dia tidak ada persekutuan dengan Yesus. Dia tahu siapa Yesus, tapi tidak ada hubungan intim dengan Yesus. Mengapa tidak ada hubungan intim dengan Yesus? Karena ada dosa. Saudara, suatu hari ketika Yesus tengah malam ketemu dengan Nikodemus. Nikodemus memuji Yesus tentang hal kerajaan Allah. Kemudian dia ingin
menjelaskan bagaimana bisa menikmati kerajaan tersebut, maka si Yesus ini berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya bisa dilahirkan kembali? Aku ini kan sudah tua. Bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Rupa-rupanya Nikodemus ini yang betul adalah seorang Farisi, yang betul-betul mengerti tentang firman Tuhan, rupa-rupanya tidak paham tentang lahir baru. Jadi saudara, kalau kita lihat seorang bernama Nikodemus, dia aja bingung tentang apa itu lahir baru. Kalau hari ini kita mendengarkan tentang lahir baru, itu beda dengan hidup baru. Lahir baru itu berarti orang tersebut sudah berpindah dari seorang agama Kristen menjadi seorang Kristen. Bagaimana caranya? Hari ini juga bisa. Hari ini caranya adalah engkau mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, mengundang Yesus tinggal dalam hati kita. Mulai hari ini kita akan menjadi miliknya Yesus. Hari ini juga nama kita tercatat di surga. Hari ini juga hidup kita sudah ada di dalam Yesus. Jadi bagaimana proses? Jadi siapa yang ada di dalam Yesus itu menunjukkan adalah orang yang berpindah dari agama Kristen menjadi seorang Kristen, atau dari keyakinan apapun menjadi seorang Kristen. Bukan masalah agama Kristen, tetapi masalah persekutuan dengan Yesus. Masalah hubungan kita dengan Yesus. Itu sebabnya saudara, di dalam ayat yang ke-15-nya, mundur ke atas, dikatakan di sana sebagai berikut. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Dari zaman ke zaman, Yesus sudah mati untuk semua orang. Jadi Yesus mati bukan untuk orang beragama Kristen, tapi untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi perhatikan, pertama ada kisah tentang Yesus yang sudah mati, lalu ada Yesus yang sudah dibangkitkan, tetapi untuk siapa? Untuk semua orang, tetapi ada tujuannya supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ada perbedaan, orang yang sudah punya Yesus, yang dia pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Yesus. Orang yang sudah punya Yesus adalah orang yang tiap hari memikirkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita memikirkan tentang Yesus karena kita benar-benar cinta Tuhan Yesus. Saya tidak mengajari fanatik, tetapi mengajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Yesus bukan cuma di gereja, tapi juga di kantor, juga di sekolah, juga di kampus, juga di kampung kita, juga di keluarga kita. Dimanapun juga kita ingin menunjukkan bahwa kita memiliki Yesus, maka dikatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi mereka yang sudah lahir baru, sudah menikmati sesuatu yang baru, maka ada hal yang kedua yang terjadi pada orang itu. Kembali ke ayat yang ke-17. Dalam ayat 17 dikatakan sebagai berikut. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang pertama tadi, lahir baru ada dalam Kristus. Tapi yang kedua, orang tersebut bagaimana bisa menikmati Alkitab setiap hari, dia harus sadar dia adalah ciptaan baru. Dalam bahasa Inggris, creation, pada waktu seorang menikmati dirinya adalah ciptaan baru, kreasi baru, maka di situ dia sadar dia memiliki identitas baru. Identitas yang lama dia sudah tinggalkan, tapi dia tahu dia punya identitas baru.
Siapa di sini pernah nonton film mata-mata atau detektif tentang FBI, CIA yang di televisi? Biasanya kalau ada seorang saksi, lalu saksi itu ketakutan luar biasa. Aku tidak mau bersaksi karena dia penjahat yang hebat. Lalu kemudian kejaksaan melalui detektif tadi berkata begini, kalau nanti kamu mau bersaksi, kamu akan dilindungi dan akan diberikan identitas baru. Jadi semuanya baru. Kalau perlu operasi wajah jadi baru. KTP-nya baru, pasportnya baru. Berarti apa? Dia sudah melenyapkan yang lama, menghilangkan yang lama. Yang lamanya sudah tidak dikenal lagi. Dianggap apa? Sudah mati. Dengan identitas baru, dia bisa keliling kemanapun di muka bumi ini. Kenapa? Karena identitas baru tadi itu dikeluarkan oleh negara tersebut. Apalagi dengan kita. Kalau kita sadar, kita sudah lahir baru, lalu kita memiliki identitas baru. Kenapa pada waktu kita bertengkar dengan seseorang, lalu menyelesaikan dengan cara yang lama? Pernah nggak orang suka berkata begini, untung aku wis tobat, nek kurung tobat tak gasak dia. Berarti apa? Dia suka masa lalunya. Pernah ketemu orang berkata seperti ini, biasanya Pak, ya memang harus begini Pak. Berarti apa? Dia lupa punya identitas baru. Kalau seseorang punya identitas baru, berarti kemanapun dia berada, dia sadar, dia sedang punya hubungan yang baik dengan Yesus, maka dimanapun dia akan menjaga perilakunya, supaya dilihat oleh orang lain, oh dia punya identitas baru. Nggak gampang bohong, nggak gampang suka maki-maki, nggak gampang suka iri hati, nggak gampang dia kecewa, sakit hati. Masalah ada, tetap ada. Siapa bilang ikut Yesus masalah selesai? Itu kata pengkhotbah, bukan kata Alkitab. Pada waktu seseorang ikut Yesus, tambah berat bebannya. Saya tunjukkan ya beratnya ya. Alkitab kan berkata, pemerintah itu wakil Allah untuk kebaikan kita. Kalau engkau memang betul cinta Tuhan melalui Alkitab, kita berjuang untuk taat, melakukan apa yang dikatakan Alkitab, maka ketika lampu merah, kuning, hijau, yang nyala merah, saudara akan berdosa kalau ngelanggar. Kalau engkau mencintai Yesus. Jadi tidak melanggar lampu lalu lintas merah, itu bukan karena nggak ada polisi. Tapi karena mencintai Yesus. Pak, tapi terlambat Pak. Saya mau khotbah di situ Pak. Pertanyaannya, lebih mencintai Yesus atau mau tampil khotbah? Makanya orang mencintai Yesus dengan identitas baru. Dia akan berjuang setiap hari. Begitu beratnya. Kenapa saudara? Karena dia ingin menyenangkan Yesus. Tadi pada waktu datang saya masuk yang gang sana. Kemudian keluar lagi masuk gang yang sebelah sini lagi. Lalu dikatakan oleh satpam balik lagi ke sana. Saya minggir-minggir juga bisa loh. Tapi muter itu jauh. Sampai ke sana. Ternyata buntu, muter lagi ke sini. Artinya apa? Kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Padahal niat hati mau minggir-minggir aja. Mau ngelanggar gitu. Bayangkan pada waktu ngelanggar, tahu-tahu ada orang yang dengar khotbah saya. Ternyata Pak Pendeta juga hobi ngelanggar ya. Maka dari itu saudara, kita ini seperti surat yang dibaca. Seperti ikan yang ada dalam akuarium. Perbuatan kita ini dilihat oleh orang-orang. Mungkin kita merasa enggak ngurus Pak, cuek aja Pak. Berarti dia tidak pernah cinta Yesus. Kenapa? Coba lihat ke kiri kananmu. Lihat kiri kananmu. Apakah kelihatan wajah Yesus di situ? Lihat kiri kananmu. Kalau ada orang, ada wajah Yesus enggak di situ? Lihat muka belakangmu. Nanti pulang ke rumah, lihat wajah suamimu. Katanya dia suka pelayanan. Lihat wajah istrimu. Katanya hobi sekali mendengarkan khotbah. Kelihatan wajah Yesus tidak? Maka pada waktu seseorang, dia sudah menikmati Yesus dengan identitas baru, maka ada yang ditunjukkan di dalam ayat yang ke-16, dikatakan sebagai berikut. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Manusia itu tidak mungkin terlepas dari menilai orang. Setiap kita suka menilai orang. Kalau ada pendeta, kemudian badannya kurus, katanya kurang gizi. Tapi kalau gendut, kebanyakan makan. Maka pada waktu kita hidup di muka bumi ini, tidak mungkin tidak dinilai oleh orang lain. Kalau kita terlalu sensi, dinilai oleh orang lain, kita tidak akan bertumbuh secara rohani kita. Siapa di sini yang pernah diganggu sama temennya gini? Ojo sok suci, koyok pendeta wae. Pernah digituin? Atau pernah dikatakan gini, waduh tambah lama hidupmu kok tambah kudus gini ya, tambah suci ya. Anda mestinya bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti identitas Anda sudah dibaca, di-scan sama dia. Wah, jadi kudus sekarang ya. Wih, jadi suci. Mestinya kita kan bangga toh. Tapi jadinya apa? Bisa minder bukan? Enggak gitu kok, biasa-biasa aja. Kita tidak berani tampil dengan identitas baru. Maka orang kalau tidak berani tampil dengan identitas baru, maka dia memikirkan dirinya ingin dinilai yang baik-baik saja, sesuai apa yang mereka sukai. Kita ini butuh pujian, butuh penghargaan, butuh ditinggikan. Kita butuh sekali orang-orang suka dengan kita. Makanya berapa banyak kita melakukan persoalan-persoalan hidup ini hanya untuk menyenangkan orang-orang, tetapi kita jarang menyenangkan Tuhan. Ketika kita belum memiliki Yesus, Paulus pernah berkata seperti ini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Berarti apa? Semua kita punya kecenderungan menilai orang. Dengan apa? Ukuran kita. Bukan sampai di situ. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ada dua hal yang sedang ditunjukkan Rasul Paulus, bahwa sebelum kita memiliki Yesus, kita bisa menilai orang dengan cara pandang yang lama, kita bisa menilai Yesus dengan cara pandang yang lama, tetapi pada waktu identitas kita baru, mestinya berubah bukan? Mungkin dulu kita ini belum lahir baru, belum menjadi ciptaan baru. Ketika berhubungan dengan Yesus, yang kita pikir cuma bisa dapat apa dari Yesus? Bagaimana kita diberkati oleh Yesus? Bagaimana menerima mujizat dari Yesus? Bagaimana menerima kesembuhan dari Yesus? Saya tidak melarang ya. Silakan engkau berjuang seperti ini. Tetapi kalau kita tidak mencintai Yesus, maka engkau susah bisa menikmati Yesus setiap hari. Bagaimana kita saat menghadapi persoalan, kita bisa mengingat Yesus, tapi tanpa mengharapkan macam-macam. Disitulah pertumbuhan rohanimu semakin meningkat. Orang yang bisa menikmati Yesus, dia tidak gampang khawatir, tidak gampang ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu Yesusku luar biasa. Dia yang manusia, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dia bukan Tuhan yang mati. Tuhanku hidup. Sekarang tunjukkan kepada suamimu, Tuhanmu hidup. Tunjukkan kepada istrimu, Tuhanmu hidup. Tunjukkan kepada mertua, kepada besan, Tuhanmu hidup. Tunjukkan kepada pegawai di kantormu, Tuhanku hidup. Tunjukkan kepada sebanyak mungkin orang bahwa Tuhanku hidup. Tapi ingat ya, pada waktu kita yakin Tuhanku hidup, bukan berarti kalau kita perintah, langsung dia kerjakan. Itu jin yang bisa seperti itu. Tuhan Yesus tidak bisa diperintah seperti itu. Jadi hari ini saudara, ketika engkau bisa menikmati Yesus di dalam hidupmu setiap hari, itu tidak mungkin gampang dinikmati oleh siapa saja. Karena semua orang punya penilaian masing-masing tentang siapakah Yesus itu. Pada waktu orang punya penilaian, maka yang kita lihat adalah apa hasil penilaian tadi. Kita tidak usah takut dinilai orang. Kita kalau tidak mau menilai orang, kita akan dinilai orang.
Saudara nggak kelihatan kan, saya dalam keadaan lelah, dari pagi sudah seminar sampai saat ini. Nanti pulang malam, besok pagi ada lagi. Tidak kelihatan, tidak perlu dilihatkan. Mengapa kadang-kadang kita ini menghadapi persoalan hidup, lalu kita curhat bahwa diri kita sudah begitu lemah, begitu tidak kuat. Katanya punya Yesus. Kenapa kita gampang putus asa? Kenapa kita gampang menilai orang-orang dengan pikiran kita, karena kita jengkel kepada dia, lalu kita tidak bisa menikmati Yesus. Pernah enggak saudara mendengarkan orang berkata begini, Gusti mboten sare, pernah dengar? Itu tanda orang yang ingin balas dendam, tapi enggak berani. Lalu balas dendamnya pakai nama Gusti. Dia enggak berani, dia jengkel sama orang itu, tetapi karena dia tidak bisa balas dendam, lalu dia berkata Gusti mboten sare. Itu seperti seorang guru sekolah minggu. Saudara tahu guru sekolah minggu? Pernah nggak ketemu seorang guru yang berkata begini, sudah kamu ojo rame-rame, nanti Tuhan marah loh. Kakimu ojo pencilaan gitu, nanti Tuhan marah loh. Sejak kapan Tuhan tuh ngamuan? Itu nggak ada Tuhan dalam Alkitab. Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Meskipun Tuhan tidak ngamuan, tetapi Tuhan ingin menegakkan kebenaran, maka kita pun akan dididik dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, berarti mulai hari ini pulang ke rumah, jangan gampang menilai orang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang pernah diutangi temannya? Pernah diutangin ya? Rasanya malas ketemu sama dia toh? Kalau dia datang kita menjauhkan, itu belum jadi Kristen itu. Kalau jadi Kristen, ketemu sama dia. Saudara, saya itu hamba Tuhan, saya dosen. Kan lucu kadang-kadang orang datang pinjam ke saya. Pak, pinjam 2 juta Pak. Dia pikir saya ini pengusaha, kemudian berlimpah, lalu dia ingin pinjam. Lalu saya berkata begini, waduh nggak ada. Loh masa Bapak enggak ada 2 juta? Enggak ada untuk kamu, untuk anakku ada. Enggak ada untuk dipinjam, tapi untuk bayar sekolah ada. Saudara, pada waktu seperti itu, lalu dia berkata ya udah 200 aja. Kemudian contoh dia ambil 200-nya. Pada waktu dia ambil 200-nya, biasanya kan akan ngomong seperti ini. Nanti tak kembalikan ya. Saya tidak lagi minta kembalikan, tapi juga saya tidak bilang itu untukmu. Jadi tidak ngomong apa-apa. Pada waktu dia berkata seperti itu, saya tidak berharap uangnya kembali, tapi kalau kembali saya pegang. Karena apa? Karena biasa punya motif, kalau pernah minjem, akan minjem lagi. Kalau minjem lagi ya uang ini keluar lagi. Kita pinter-pinter mengatur seperti itu, akhirnya apa? Kita tetap berani ketemu sama siapapun juga. Kalau kita nggak mau ketemu sama orang tersebut, lalu bagaimana kita menunjukkan bahwa kita seorang Kristen yang mengasihi dia? Saudara, pada waktu orang berkata, Gusti mboten sare, tetapi pada waktu Yesus di muka bumi ini, sudah membuat mujizat yang begitu banyak. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara. Tapi orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pada waktu di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampuni mereka, itu Kristen. Sudah berubah dia. Dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Coba ingat satu nama, orang yang paling mengecewakan engkau. Mungkin mantan suamimu. Mungkin mantan istrimu. Mungkin mantan pacarmu. Mungkin mantan rekan usahamu yang ngemplang uangmu. Yang sangat membuatmu sakit hari ini. Maukah engkau berkata, Bapak ampuni dia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang ditipu itu bukan uang kita. Yang ditipu itu punyanya Tuhan. Siapa yang lahir bawa uang sih di sini? Siapa yang lahir bawa baju? Siapa yang lahir bawa istri? Siapa yang lahir bawa suami? Enggak ada bukan? Kalau tidak ada berarti apa? Itu semua miliknya Tuhan. Kalau dititipkan ke kita, kemudian diambil diizinkan Tuhan, kita mestinya harus rela bukan?
Itu pikiran yang berbeda. Bukan pikiran pada umumnya. Tapi sebagai orang yang punya identitas baru, kita berjuang untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan cuma kita pandai menginjil, tetapi dari hidup kita setiap hari, orang akan tahu, oh dia itu orang Kristen loh. Tahu dari mana? Dari tampilannya, cara hidupnya dia. Lalu Pak, kalau gitu hutang-hutang gak usah ditagih semua. Oh enggak, tetap ditagih. Jadi kalau engkau dalam dunia usaha, ketika orang berhutang, tetap ditagih. Tapi pada waktu nagihnya, harus dengan prinsip, aku nagih tidak seperti orang lain yang nagih. Aku punya identitas baru dan aku punya Tuhan. Masa Tuhanku tidak bisa tolong untuk nagih itu? Bisa. Tetapi mengapa kok diulur-ulur gak dibayar? Coba cari tahu, apakah Tuhan sedang membentuk hidupmu semakin sabar? Apakah Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak rakus tentang keuangan kita? Pikirkan baik-baik hubungannya dengan Tuhan. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah, langsung kita suka menyalahkan orang. Kenapa Tuhan seperti ini? Tapi kita tidak berpikir, apa yang sedang Tuhan ingin kita kerjakan. Coba lihat hidup kita masing-masing. Kalau engkau memang punya identitas baru, tunjukkan kepada orang-orang sekitarmu. Cara penyelesaian masalahnya juga baru. Tapi hal yang terakhir ketiga, gimana supaya kita bisa menikmati Alkitab setiap hari. Kita harus lahir baru, hubungan beres dengan Tuhan. Kita harus jadi ciptaan baru. Karena kita punya pikiran yang baru, kita akan menikmati Alkitab. Kita ikuti petunjuk-petunjuk Alkitab tiap hari. Dan yang terakhir ketiga adalah hidup baru. Perhatikan ayat yang ke-17 bagian bawah, dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru apa? Yang baru apa? Bukan sedang, sudah. Jadi kalau sedang, orang tersebut belum pernah menikmati kasih karunia. Tapi teks ini berkata, sudah. Berarti apa? Semua kita yang sudah memiliki Yesus, harus cepat-cepat berubah cara berpikirnya, karena kita punya identitas baru. Mengapa saudara? Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya kenapa saudara harus tiap hari baca Alkitab. Engkau harus tiap hari berdoa kepada Tuhan. Harus setia datang beribadah di tempat ini. Kenapa saudara? Karena kita tidak tahu kita sedang menghadapi persoalan apa. Yang kita tahu adalah kita ingin selesai. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak ingin kita cepat selesai. Karena dia sedang membentuk kita. Pada waktu saya masuk, lihat arsitekturnya begitu keren. Interiornya luar biasa. Pasti habisnya banyak. Nggak mungkin bangun ini habisnya dikit. Itu pasti barang colongan. Tapi kalau barang itu beli, ini pasti habisnya banyak. Harus ada pengorbanan banyak. Supaya apa? Enak dilihat. Padahal nggak pakai ini juga bisa kok. Nggak pakai sound juga bisa kok. Pakai gitar aja juga bisa kan? Bisa. Tapi pada waktu didesain seperti ini, interiornya, wah luar biasa. Supaya apa? Engkau bisa lihat bagaimana engkau nyaman beribadah di tempat ini. Bagaimana engkau bisa tenang beribadah di tempat ini. Loh, tempat ini matikan AC juga nggak ada masalah. Gereja zaman dulu nggak pakai AC. Nggak pakai kursi duduk di lantai. Maka pada waktu kita menjadi seorang yang sudah memiliki Yesus, menjadi bagian hidup kita, belajarlah untuk melupakan yang di belakang. Lihatlah ke depan. Kalau kita terus melihat ke belakang, kita nggak bakal maju. Coba perhatikan kalau engkau punya mobil. Kaca spion tuh kecil. Nggak mungkin gede. Kaca depan yang gede. Coba ditukar, kaca depannya kecil, spionnya gede. Tetapi kita lebih suka lihat ke belakang, itu yang membuat kita susah bertumbuh. Kita gampang sakit hati, kita gampang kecewa, kita gampang marah.
Kenapa? Kita ingat terus masa lalu. Dan salah satu cara kerja kuasa kegelapan adalah mengingatkan kita dengan masa lalu. Coba perhatikan, pada waktu engkau menghadapi pertengkaran dengan suami Anda atau dengan istri, tiba-tiba mendengar lagu melankolis tahun 70-80, bisa nangis kan? Bisa muncul tiba-tiba kekasih masa lalu. Andaikan aku menikah dengan dia, pikiran kita jadi liar luar biasa, bisa jadi jahat luar biasa. Kenapa? Kita tertarik kepada masa lalu. Tapi firman ini berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu ayat yang ke-18 itu langsung diteguhkan sebagai berikut. Dan semuanya ini, perhatikan, dan semuanya ini dari Allah. Kita tidak punya sumbangsi apapun juga. Jadi jangan sombong kalau kita bisa menikmati Yesus. Jangan berkata, wah sekarang aku diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus, itu benar. Tetapi ingat baik-baik. Dan semuanya itu saudara, apa dikatakan itu? Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, saya mau tanya, buat apa engkau doa kalau engkau tidak pernah berdamai dengan Tuhan Allah? Suatu hari ketika dipanggil, engkau tidak ketemu dia. Pernah nggak ketemu orang-orang di luar sana berkata seperti ini? Yesus itu cuma manusia biasa. Dia tidak pernah mati. Yesus itu bukan Tuhan. Tapi lucu ya, lalu mereka berkata, dia nanti akan datang jadi hakim. Mana ada manusia jadi hakim? Bagaimana bisa hakim yang adil? Hakim yang adil haruslah Sang Tuhan sendiri. Jadi kontradiksi bukan? Ketika mereka berkata, Yesus itu cuma manusia, tetapi yakin dia itu yang nanti akan jadi hakim yang adil. Bagaimana hakim yang adil kalau cuma manusia biasa? Kadang-kadang kita juga menghadapi hal seperti itu ketika berhubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya di sini siapa yang hobinya titip doa kepada Ibu Gembala? Enggak larang didoakan. Itu kan bapakmu sendiri. Kenapa enggak mau ngomong ke Bapak kita di surga? Tapi kenapa pada waktu mati ingin ketemu dengan Bapak kita di surga? Kalau memang kita enggak suka, ya sudah enggak suka aja. Siapa di sini pernah bertengkar suami sama istri? Pada waktu bertengkar, itu kan malas ngomong toh siwa kan? Enggak mau ngomong-ngomongan lagi toh. Lah kalau saudara enggak mau ngomong sendiri kepada Bapamu di surga, ada masalah apa? Padahal Yesus sudah mendamaikan kita dengan tubuhnya di atas kayu salib, supaya setiap kita ketika menerima Yesus, kita menemukan pendamaian itu dengan Bapa di surga. Jadi kalau saudara tidak punya jam waktu khusus, pagi hari, siang hari, atau malam hari untuk Tuhan, jangan-jangan kau tidak pernah berdamai dengan Bapamu di surga. Sukanya menyuruh orang, berdoa pun pakai maklar, semuanya pakai maklar, tidak mau datang sendiri kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah menikmati pendamaian itu, ada tugas yang perlu kita kerjakan dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Berarti setelah engkau menikmati pendamaian dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus, kita harus jadi juru damai dimanapun kita berada. Bukan jadi provokator. Saya kadang-kadang ketemu juga orang-orang Kristen itu, pada waktu dia forward berita-berita itu, dia nggak ngecek dulu. Apa yang terjadi? Dia jadi provokator. Kenapa nggak jadi juru damai? Saya tidak tahu masalah apa yang ada di JKI Proskuneo hari ini. Tapi saya rindu setelah engkau mendengarkan khotbah ini. Jadilah masing-masing kita juru damai. Amin. Saling mendamaikan. Jangan diobong-obongin, dibakar, digede-gedein. Jadi juru damai. Berarti apa? Kita menjembatani. Oh enggak seperti itu. Harusnya seperti ini. Tapi kadang-kadang kita suka setiap kita saling menghancurkan dan kita ambil keuntungan. Saudara, ketika kita ingin menikmati Alkitab, ada 3 hal perlu diingat.
Kita tidak mungkin bisa menikmati Alkitab tiap hari kalau orang itu belum terhubung dengan surga. Karena ini adalah firman dari surga. Yang kedua, orang tersebut bukan cuma lahir baru, tapi dia menyadari dirinya punya identitas baru. Orang seperti ingin tahu terus apa yang Tuhan ingin aku kerjakan. Kenapa ya Tuhan aku kok dititipi suami jenis ini? Kenapa aku punya istri jenis ini? Kenapa aku lahirnya di Surabaya? Kenapa aku hari ini merantau di Surabaya? Dia cari tahu terus. Orang seperti ini tidak akan marah kepada Tuhan. Karena dia punya identitas baru. Identitas lama suka ngamuan. Identitas baru dia akan berubah. Tapi buktinya apa? Yang ketiga, hidup baru. Dimanapun kita berada, kita berjuang tidak lagi seperti orang pada umumnya. Saudara, di Jepang, saya tidak pernah ke Jepang, kata orang-orang yang pergi ke sana atau kata video, kalau ada sampah jatuh, mereka suka ngambil. Kalau enggak ngambil, rasanya enggak enak. Itu saya juga lakukan pada waktu saya ada di kampus. Jadi kalau ada air nyala, lampu belum dimatikan, saya bukan OB ya, bukan petugas pembersih itu. Tapi saya ke sana untuk mematikan, untuk membersihkan, baru saya pulang. Bukan menjadi tugas yang membebani. Tapi disitulah kita sedang menunjukkan kepada orang-orang, khususnya menunjukkan kepada Tuhan. Kita punya hati sebagai seorang yang sudah memiliki Yesus, hidup kita semakin hari dibaharui, semakin hari semakin baru. Amin saudara, mari bangkit berdiri yuk. Silakan bangkit berdiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan 3 hal untuk menjawab tentang menikmati Alkitab setiap hari. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kalau tidak membaca apa isi hati Tuhan. Saudara boleh berdoa banyak. Hati-hati engkau berdoa kepada Yesus yang mana. Di luar sana banyak orang berpikiran tentang Yesus. Yesus yang mana yang engkau pikirkan hari ini? Apakah Yesus yang ada dalam Alkitab? Apakah Yesus seperti orang-orang di luar sana? Berapa banyak orang berpikiran tentang Alkitab sesuai dengan pikirannya sendiri? Apakah engkau ingin menikmati Alkitab yang adalah firman Tuhan? Tundukkan kepalamu sejenak. Coba renungkan hari ini firman Tuhan tadi. Apa yang membuatmu tidak bisa suka baca Alkitab? Sekarang berdoalah kepada Tuhan, berjanjilah bahwa sepulang tempat ini akan berjuang untuk baca Alkitab. Minimal 1 ayat tidak ada masalah. Yang penting baca. Bukan untuk ngerti urusan nanti, baca dulu. Berdoalah kepada Tuhan, janjilah kepada Tuhan. Siapa yang rindu ketika pulang, kemudian engkau ingin hidupmu kelihatan, dilihat oleh orang-orang, bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Tunjukkan kepada suamimu bahwa engkau Kristen. Tunjukkan kepada istrimu bahwa engkau Kristen. Tunjukkan kepada orang-orang di kantor bahwa engkau Kristen. Pasti kita akan pikul salib. Kita harus menyangkal diri di situ. Karena kita sudah bersatu dengan Yesus. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada saat ini? Semua berdoa. Ku renungkan firman-Mu, siap